Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tematik tema 9 penguatan pembelajaran IPA, yaitu tentang planet dalam tata surya. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang tata surya. Apa itu tata surya? Ya, tata surya adalah susunan benda-benda langit yang terdiri dari matahari, planet, satelit, asteroid, meteoroid, dan komet dengan matahari sebagai pusatnya. Ada di mana tata surya kita? Ya, berada di galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Matahari sebagai pusat tata surya. Kenapa? Karena matahari merupakan benda langit yang paling besar dalam tata surya, sehingga memiliki gaya gravitasi yang besar. Akibatnya, planet dan benda langit lainnya akan berputar mengelilingi matahari. Matahari merupakan bola gas pijar dan berukuran sangat besar. Nah, sekarang kita lebih jauh belajar tentang planet. Apa itu planet? Ya, planet adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri, yang mengelilingi matahari dengan lintasan dan kecepatan tertentu. Garis edar planet disebut dengan orbit. Orbit planet berbentuk elips. Bidang orbitnya disebut ekliptika. Semua planet bergerak dengan orbit yang saling sejajar. Kenapa sejajar? Inilah yang menyebabkan kenapa planet satu dengan planet yang lainnya tidak akan bertabrakan atau berpotongan. Peredaran planet mengelilingi matahari disebut dengan revolusi, sedangkan waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali revolusi disebut kala revolusi. Arah revolusinya berlawanan dengan arah jarum jam. Dalam tata surya kita terdapat 8 planet. Yang pertama adalah Merkurius, 2 Venus, 3 Bumi, 4 Mars, 5 Jupiter, 6 Saturnus, 7 Uranus, dan yang terakhir yang ke-8 adalah Neptunus. Untuk memudahkan penghafalan nama-nama dari planet ini, Bu Inun biasanya membuat singkatan dengan mengambil huruf paling depan dari nama-nama planet ini, yaitu Amphibi Maisan, Amphibi Maisan, Amphibi Maisan, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Nah, ini yang disebut dengan orbit atau garis edar planet. Kita mulai satu persatu dari Merkurius. Merkurius adalah planet yang pertama dan merupakan planet terdekat dengan matahari. Merkurius merupakan planet yang terkecil di antara planet-planet yang lain. Merkurius tidak memiliki satelit. Skala revolusinya yang tercepat karena skala revolusi dipengaruhi oleh jarak planet terhadap matahari. Semakin dekat dengan matahari, skala revolusinya semakin cepat. Semakin jauh dari matahari, skala revolusinya semakin lambat. Jadi Merkurius memiliki skala revolusi tercepat, yaitu 88 hari. Skala rotasinya 59 hari. Planet yang kedua adalah Venus. Venus adalah planet yang terdekat dengan Bumi. Ini ukurannya juga hampir sama dengan ukuran besarnya Bumi, sehingga kadang orang menyebutnya sebagai kembarannya Bumi. Venus merupakan planet terpanas. Kenapa? Karena suhunya sangat tinggi sepanjang hari, dari pagi, siang maupun malam. Ini karena terjadi efek rumah kaca. Jadi panas matahari yang sudah masuk ke Venus tidak bisa keluar lagi, sehingga suhunya menjadi lebih atau sangat panas. Sama dengan Merkurius, Venus tidak memiliki satelit. Skala revolusinya 225 hari. Sedangkan skala rotasinya terlama di antara
dengan planet-planet yang lain, yaitu 243 hari. Arah rotasinya ini berbeda dengan planet yang lain, yaitu searah dengan jarum jam. Kalau planet yang lain berlawanan arah jarum jam. Orang menyebutnya Venus ini adalah bintang kejora. Nama lainnya juga bintang barat, bintang timur, bintang senja, bintang fajar. Kenapa? Karena Venus ini bisa kita lihat sesaat setelah matahari terbenam atau sesaat sebelum matahari terbit. Planet yang ketiga adalah Bumi. Ini bumi kita tercinta, tempat kita berada. Planet Bumi merupakan satu-satunya planet yang bisa dihuni oleh makhluk hidup. Kenapa? Iya, karena satu, memiliki atmosfer yang memungkinkan adanya kehidupan yang melindungi bumi. Yang kedua, adanya air di bumi kita. Karena berwarna biru, maka bumi kita disebut sebagai planet biru. Bumi memiliki satu satelit alam, yaitu yang kita kenal dengan bulan. Kala revolusinya 365 hari dan kala rotasinya 24 jam atau 1 hari. Planet yang keempat adalah Mars. Warnanya kemerah-merahan sehingga disebut sebagai planet merah. Memiliki atmosfer yaitu berupa karbon dioksida dan nitrogen, dan ini manusia sedang mengadakan penelitian, digadang-gadang di sana nanti bisa dijadikan tempat tinggal. Memiliki dua satelit alam yaitu Phobos dan Deimos yang ditemukan oleh ilmuwan asap Hal. Kala revolusinya 687 hari dan kala rotasinya 24,6 jam. Planet yang kelima adalah Jupiter atau Yupiter, ada nyebutnya seperti itu. Jupiter merupakan planet yang terbesar. Kalau terkecil tadi apa? Merkurius, yang terbesar adalah Jupiter. Atmosfernya sangat tebal sehingga terlihat seperti bola gas. Memiliki 79 satelit alam. 4 satelit terbesarnya yaitu Ganymede, Callisto, Europa, dan Io. Jadi yang terbesar ini adalah Ganymede. Kala revolusinya 11,86 tahun. Kala rotasinya ini yang tercepat, yaitu 10 jam. Kalau kala rotasi terlama tadi apa? Venus, betul. Kala rotasi yang tercepat adalah Jupiter. Planet yang keenam adalah Saturnus. Kamu perhatikan gambar, sangat cantik ya. Ini karena dia memiliki cincinnya itu ya, sehingga terlihat sangat cantik. Saturnus merupakan planet bercincin. Cincinnya berupa lingkaran bebatuan, debu, dan es yang terperangkap dalam orbit yang mengelilingi planet Saturnus. Saturnus ini memiliki 82 satelit alam. Satelit terbesarnya adalah Titan. Kala revolusinya 29,5 tahun. Kala rotasinya 10,7 jam. Planet yang ketujuh adalah Uranus. Kalau kamu perhatikan gambar itu juga bercincin ya. Jadi gini, bukan hanya Saturnus yang bercincin, tapi Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus itu memiliki cincin. Tapi yang paling tebal, yang terlihat sangat jelas itu adalah kepunyaannya Saturnus. Sehingga dikenal sebagai planet bercincin adalah Saturnus. Uranus ini merupakan planet pertama yang ditemukan dengan bantuan teleskop oleh William Herschel pada tahun 1781. Cincinnya tipis berupa hidrogen, helium, dan metana. Poros Uranus memiliki kemiringan ke kanan sebesar 98 derajat, sehingga Uranus tampak bergerak seperti gangsing yang menggelinding. Memiliki 27 satelit alam, yang terbesarnya adalah Titania. Kala revolusinya 84 tahun dan kala rotasinya 17 jam. Planet yang terakhir ya, ini adalah Neptunus. Neptunus merupakan planet terjauh dari matahari. Masih ingat planet terdekat adalah Merkurius, planet terjauh adalah Neptunus. Oke. Planet Neptunus ini disebut juga planet pembuat ulah. Loh, kok bisa? Iya, karena
Planet Neptunus memiliki gaya gravitasi yang terbesar kedua setelah Jupiter. Karena besarnya gaya gravitasi ini menyebabkan kadang-kadang planet Uranus tertarik ke orbitnya Neptunus. Planet ini berwarna biru kehijauan karena atmosfernya banyak mengandung gas metana. Ditemukan 65 tahun setelah Uranus, memiliki 14 satelit alam, yang terbesar adalah Triton. Uniknya ini, Triton memiliki arah yang berlawanan dengan satelit lainnya. Kalau revolusinya yang terlama, kenapa kok terlama? Iya, tadi karena paling jauh jaraknya terhadap matahari, yaitu 165 tahun. Kalau rotasinya 16 jam. Nah, itu anak-anakku yang soleh-solehah, ke-8 planet yang ada dalam tata surya kita. Nah, sekarang kita belajar tentang pembagian planet. Yang pertama, pembagian planet berdasarkan lintasan asteroid. Ada dua macam. Yang pertama adalah planet dalam. Apa itu planet dalam? Yaitu planet yang terletak di antara matahari dan sabuk asteroid. Apa saja anggotanya? Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Yang kedua adalah planet luar. Planet luar adalah planet yang terletak setelah sabuk asteroid. Ada Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kedua, pembagian planet berdasarkan kedudukan bumi sebagai pembatas. Jadi bumi sebagai pembatasnya, ada planet inferior, yaitu planet yang terletak di sebelah dalam orbit bumi, yaitu Merkurius dan Venus, karena batasnya bumi. Yang kedua adalah planet superior, yaitu planet yang terletak di sebelah luar orbitnya bumi. Ada Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Yang ketiga, pembagiannya didasarkan pada komposisi bahan penyusun planet. Ada dua macam juga, yaitu planet terestrial. Planet terestrial atau planet kebumian adalah planet yang komposisi bahan penyusunnya mirip dengan bahan penyusunnya bumi, berupa zat padat ya, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Yang kedua, planet Jovian atau planet gas, yaitu planet yang komposisi bahan penyusunnya mirip dengan bahan penyusunnya Jupiter, berupa gas, yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Terima kasih, sukses selalu, sehat selalu. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.